Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Trisakti Mulyana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai potret bisnis lembaga pembiayaan di Indonesia. Perusahaan pembiayaan yang sebelumnya dikenal dengan industri leasing merupakan bagian dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. Tumbuhnya industri leasing di Indonesia memiliki latar belakang yang sedikit berbeda dengan industri leasing di Amerika Serikat atau negara Eropa lainnya. Munculnya industri leasing di tanah air diawali dengan diterbitkannya surat keputusan bersama SKB 3 Menteri RI, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor KEP 1922 MK 42 1974, nomor 32 MSK 2 1974, dan nomor 30 KPB 1 1974 pada tanggal 7 Februari 1974. Tujuan diterbitkannya SKB 3 Menteri tersebut adalah untuk mendukung suksesnya program pembangunan nasional pemerintah yang dikenal dengan nama Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan banyak orang modal seperti kapal-kapal, mesin-mesin, traktor-traktor, truk-truk, ekskavator, dan alat-alat berat lainnya. Namun demikian, dalam periode Repelita 2 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979 terjadi kenaikan harga bahan baku dan barang modal dari negara-negara industri yang mengalami inflasi sebagai akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara industri. Perusahaan pembiayaan pertama yang lahir pasca SKB 3 Menteri tersebut adalah PT PANN Persero yang didirikan pada tanggal 16 Mei 1974 dengan fokus kegiatan pembiayaan leasing sewa guna usaha kapal. Selanjutnya menyusul berdiri perusahaan pembiayaan lainnya, yaitu PT Orient Bina Usaha Leasing atau OBUL pada awal tahun 1975 yang fokus pada kegiatan pembiayaan mesin-mesin industri. Perusahaan pembiayaan ini sekarang dikenal dengan nama PT Orix Indonesia Finance. Memasuki awal tahun 1980, perusahaan pembiayaan mulai marak dengan berdirinya PT Astra Sedaya Finance yang kemudian lebih dikenal dengan nama Astra Credit Company ACC dengan fokus usaha membiayai kendaraan roda 4 dan perusahaan pembiayaan lainnya seperti Bankers Trust, Bank Leasing, Lipan Leasing, dan lain-lainnya. Jumlah perusahaan pembiayaan kemudian berkembang pesat menjadi 80 perusahaan pembiayaan pada akhir tahun 1988. Selanjutnya melalui keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang lembaga pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan RI KMK nomor 1251 KMK TT 013 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Bidang usaha perusahaan pembiayaan semakin diperluas, yakni selain melakukan kegiatan usaha leasing, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan kegiatan usaha modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kredit, dan pembiayaan konsumen. Namun demikian, perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat. Melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia KMK nomor 448 KMK TT 017 2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan dan KMK nomor 172 KMK TT 06 2002 tanggal 23 April 2002 tentang perubahan atas KMK nomor 448 KMK TT 017 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 84 PMK TT 012 2006.
tanggal 29 September 2006 tentang perusahaan pembiayaan, maka kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dibatasi menjadi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, kegiatan usaha lain yang sebelumnya dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yaitu modal ventura dan perdagangan surat berharga, sudah tidak diperkenankan lagi. Pengaturan kegiatan usaha pembiayaan ini juga selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang lembaga pembiayaan. Sejak beralihnya pengaturan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dari Bapepam LK Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tanggal 31 Desember 2012, beberapa regulasi terkait industri jasa keuangan non-bank IKNB termasuk perusahaan pembiayaan telah diterbitkan oleh OJK dengan tujuan membuat industri perusahaan menjadi semakin kokoh, kontributif, dan inklusif. Kemudian penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan. Manajemen risiko merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perusahaan pembiayaan, mengingat karakteristik penyaluran pembiayaannya tidak selalu dalam skala besar. Hal tersebut membuat perusahaan pembiayaan terekspos risiko kredit dan juga risiko operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan. Menurut Stultz 1984 menyampaikan perlunya perusahaan dalam melakukan manajemen risiko adalah motivasi perusahaan untuk mengantisipasi perbedaan antara expected return dan realized return dari perusahaan yang diberi pembiayaan. Penerapan manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia masih merupakan hal yang baru, mengingat selama ini penerapan manajemen risiko lebih banyak pada sektor perbankan. Namun sejak peralihan pengaturan dan pengawasan industri pembiayaan dari Bapepam LK Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka secara bertahap praktik bisnis yang baik termasuk penerapan manajemen risiko mulai diperkenankan di industri pembiayaan. Sedangkan jenis-jenis risiko melekat yang perlu dikelola dan dikendalikan oleh suatu perusahaan pembiayaan terdiri atas 7 jenis risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko strategi, yang kedua, risiko operasional, yang ketiga yaitu risiko aset dan liabilitas, yang keempat yaitu risiko kepengurusan, yang kelima yaitu risiko tata kelola, yang keenam yaitu risiko dukungan dana, dan yang ketujuh yaitu risiko pembiayaan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko strategis. Pengertian resiko strategis. Resiko strategis merupakan resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain karena suatu perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi perusahaan tersebut, melakukan analisa lingkungan, strategi yang tidak komprehensif, atau terdapat tidak kesesuaian rencana strategis antar level 9 strategis. Selain itu, resiko strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Resiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perusahaan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategis, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kegagalan manajemen resiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya suatu perusahaan, dan bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya resiko aset dan liabilitas adalah resiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan sebuah aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Risiko aset liabilitas tersebut berarti dari pengelolaan asetnya dengan cara yang tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan yang sesuai yang tidak memadai.
yaitu pertama, satu, identifikasi risiko aset dan liabilitas. Pertama, perusahaan melakukan identifikasi risiko aset dan liabilitas secara menyeluruh. Yang kedua, perusahaan telah melakukan pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metode serta asumsi yang sesuai sehingga perusahaan dapat memenuhi sebuah kewajiban. Ketiga, dalam rangka melakukan identifikasi risiko aset dan liabilitas, perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko aset dan liabilitas. Yang keempat, analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Lalu perusahaan dapat melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap risiko aset dan liabilitas. Dua, pengukuran sebuah risiko dan liabilitas. Dalam mengukur risiko aset dan liabilitas, perusahaan menggunakan antara lain seperti yang pertama, perusahaan menyeimbangkan aset dan liabilitas menggunakan metode 3M dalam perhitungan gap analisisnya. Yang kedua, divisi investasi menggunakan data dari lembaga riset keuangan yang reputasi baik sehingga bantu ukur dalam perhitungan rezim seperti hasil LQ45 dan bank rating. Lalu divisi investasi melakukan stress test atas perhitungan hasil investasi yang telah dibuat. Lalu ada pemantauan risiko liabilitas. Divisi investasi terbentuk oleh direktur keuangan yang diwakili oleh komite investasi dan bagian pemantauan risiko dalam melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pada pengendalian risiko aset liabilitas seperti yang dilakukan perusahaan melalui evaluasi secara berkala mengenai aset dan liabilitas perusahaan. Yang pertama, seperti divisi investasi membuat laporan bulanan. Yang kedua, perusahaan melakukan evaluasi 2 kali dalam 1 tahun atas implementasi investasi aktual sebaliknya. Ketiga, perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di bursa. Baik, melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu terkait bab resiko aset dan liabilitas, di mana resiko aset dan liabilitas sendiri merupakan resiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas dalam sebuah perusahaan, di mana menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Resiko aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset yang dilakukan dengan tidak baik, sehingga pengelolaan liabilitas dilakukan secara tidak menyeluruh. Dampaknya sendiri akan menyebabkan tidak kesesuaian aset dan liabilitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Di mana adapun cara-cara yang bisa dilakukan dalam resiko aset dan liabilitas, yang pertama yaitu perusahaan dapat melakukan identifikasi resiko aset dan liabilitas terlebih dahulu, sehingga nantinya dilanjutkan di poin kedua. Setelah itu yaitu melakukan pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metode serta asumsi yang sesuai sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban. Dan yang ketiga, dalam rangka melakukan identifikasi risiko aset, perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko aset dan liabilitas. Dan poin kedua yaitu pengukuran risiko aset dan liabilitas, di mana ada 3 poin yaitu perusahaan dapat menyeimbangkan aset dan liabilitas menggunakan metode 3M. Materi selanjutnya adalah resiko kepengurusan. Resiko kepengurusan merupakan resiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang diakibatkan perusahaan gagal dalam memelihara komposisi terbaik dari pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, baik dari penunjukan dan pemberhentian pengurus yang tidak memadai, kemudian komposisi dan proporsi pengurus yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kompetensi dan integritas pengurus yang tidak menunjang tugas dan wewenang pengurus, serta kepemimpinan pengurus yang tidak baik. Kemudian identifikasi resiko kepengurusan. Yang pertama, perusahaan harus memiliki minimal 4 direksi yang terdiri dari presiden direktur, direktur teknik, dan atau direktur independen. Yang kedua adalah salah satu dari 2 direktur yang membawahi direktorat teknik juga harus membawahi unit usaha.
Kemudian, perusahaan juga telah meminimalisir risiko melalui fit and proper test atau tes kesehatan dan kelayakan dalam pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan juga menilai prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko kepengurusan. Kemudian perusahaan juga dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi risiko kepengurusan, antara lain melalui pemberitaan media massa dan informasi yang diperoleh dari otoritas melalui rekam jejak atau karakteristik calon direksi dan Dewan Komisaris. Yang kedua adalah pengukuran risiko kepengurusan. Pengukuran risiko kepengurusan ini dapat dilakukan di awal, yaitu direksi terpilih harus memiliki kompetensi dan integritas, diantaranya memiliki pengalaman kerja di bidangnya minimal selama 10 tahun untuk direktur teknik, dan memiliki pengalaman finance atau accounting minimal 10 tahun untuk direktur keuangan. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus melakukan pemantauan terhadap legalitas dokumen penunjukan dan pemberhentian direksi atau Dewan Komisaris melalui satuan kerja tertentu dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pengendalian risiko kepengurusan. Pengendaliannya dapat dilakukan melalui beberapa langkah atau beberapa cara, yaitu direksi harus aktif dalam asosiasi sehingga dapat mengikuti perkembangan industri. Kemudian Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan direksi dapat mendapatkan pendidikan secara berkala atau pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas. Kemudian perusahaan juga harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya laporan bahwa direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Kemudian perusahaan juga harus mengembangkan pedoman mengenai kriteria calon direksi atau Dewan Komisaris, kemudian pedoman mengenai proses penunjukan dan pergantian, serta pemberhentian direksi maupun Dewan Komisaris. Selanjutnya, mitigasi risiko kepengurusan maupun kejadian yang menimbulkan risiko kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan material permasalahan dan biaya. Dan dalam rangka pengendalian risiko kepengurusan yang lebih besar di masa depan, tindakan pemulihan dan pencegahan risiko kepengurusan telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko kepengurusan. Selain itu, direksi dan Dewan Komisaris mengembangkan succession planning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sonia. Terima kasih. Poin selanjutnya atau poin ketujuh adalah risiko tata kelola perusahaan. Jadi, risiko ini ada akibat kegagalan dari tata kelola yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan merupakan gaya kepemimpinan atau kebertanggungjawaban untuk pihak yang terkait dalam bisnis, baik itu internal maupun eksternal. Tata kelola perusahaan juga memprioritaskan transparansi, efisiensi, kepercayaan sebagai landasan kepemimpinan yang baik. Tujuan dari tata kelola risiko adalah untuk memastikan bahwa manajemen risiko korporat berjalan dengan baik. Praktik-praktiknya pun berkembang sesuai dengan kondisi dan tuntunan yang ada pada perusahaan. Untuk itu, kita dapat membuat acuan 2 faktor dalam tata kelola risiko, yaitu keterbukaan dan keterlibatan. Jadi, semua pihak harus turut andil dan terbuka dalam memberi informasi, merumuskan, dan memberi persetujuan atau pengambilan keputusan secara bersama-sama.
Poin ke-8 kita akan membahas tentang resiko permodalan. Resiko permodalan adalah resiko yang timbul akibat kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang akan membuat modal usaha mengalami penurunan secara signifikan. Turunnya penjualan ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan secara signifikan juga, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Perseroan akan mengelola risiko modal untuk memastikan kemampuan untuk melanjutkan keberlangsungan usaha dan operasional perusahaan, selain memaksimalkan saldo utang dan ekuitas. Ya, struktur modal perseroan sendiri terdiri dari kas dan ekuitas pemegang saham induk dan kepentingan non-pengendali. Nah, di sini direksi secara berkala akan mengevaluasi struktur permodalan sebagai bagian dari evaluasi. Direksi dan manajemen akan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.